apa yang Cik Zainal tawarkan untuk masyarakat Banda Aceh sehingga masyarakat Banda Aceh harus memilih Cik Zainal? Itu kita akan tuntaskan PDAM di 3 tahun, insya Allah. Saya sudah ada solusi untuk menuntaskan PDAM di kota Banda Aceh. Insya Allah kita bisa. Kita memang mohon maaf memiliki program-program yang kita coba olah pikir perbaikan daripada beberapa program yang memang sudah mereka lakukan. Contohnya rumah duafa itu sudah pernah dilakukan masa Pak Amin. Kemudian masa sebelumnya Bunda Eliza, malah mungkin masa Pak Mawardi itu. Dan rumah duafa itu kan dibuat bagi mereka-mereka yang punya tanah. Sementara bagi mereka yang nggak punya tanah itu jauh lebih banyak dan butuh rumah dibanding yang punya tanah. Iya. Dan kalau kita pakai indikator, mereka lebih miskin daripada mereka yang punya tanah, kan begitu. Betul. Nah, itu. Dan ternyata belum sampai sekarang kecuali kita belum ada yang pernah berpikir apa solusi terhadap mereka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DAU Podcast dimanapun Anda berada, senang sekali saya Khalid Fikriadi akan menemani Anda dimanapun selama lebih kurang 1 jam ke depan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang demokrasi, di mana ini sudah menjadi salah satu kebutuhan di kaula muda dan juga seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya juga ada di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh. Dan memang setiap individu selalu ingin mengutarakan aspirasi mereka, dan mereka berharap bahwa suara mereka dapat didengar oleh para pemangku kuasa. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang masa depan Aceh, kedepannya akan seperti apa, khususnya di Kota Banda Aceh, bersama dengan salah satu pasangan calon wali kota Banda Aceh dengan nomor urut 2, Zainal Arifin atau lebih dikenal dengan Cik Zainal. Assalamualaikum Cik Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cik Zainal ya? Alhamdulillah. Bagaimana persiapan untuk menuju pilkada kali ini Cik Zainal? Ya, terus berlanjut kampanye dari kampung ke kampung, menarik hati masyarakat. Sosok Cik Zainal, bagaimana awal mula karir Cik Zainal hingga saat ini? Kita mulai karir dari paling bawah. Kita memulai dari pengurus rayon PII di Kampung Lambu, itu ketua seksi keuangan, kemudian beranjak kepada remaja masjid sehingga pernah menjadi ketua remaja masjid. Kemudian di Karang Taruna juga masih di Lambu. Kemudian setelah itu kita aktif di PI di jenjang berikutnya, termasuk di pengurus daerah sampai ke pengurus wilayah. Kemudian kita masuk kuliah, sudah aktif di kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kemudian setelah kita selesai kuliah, kita pernah mendirikan Himpunan Mahasiswa Aceh Besar. Kita sebagai inisiator yang melahirkan Himpunan Mahasiswa Aceh Besar. Iya. Kenapa? Karena aktivitas kita di saat pelajar Islam Indonesia dulunya itu lebih banyak kegiatannya di Aceh Besar. Maka kita walaupun orang Banda Aceh, tapi tergolong dalam Aceh Raya, dan kita lebih banyak aktivitasnya di Aceh Besar. Makanya kita punya tanggung jawab juga menjadi tugas-tugas kemanusiaan di Aceh Besar. Kemudian pernah menjadi Geci Kampung Lambu itu tahun 94 sampai dengan tahun 2000. Kemudian pernah menjadi anggota DPR Aceh itu tahun 99 sampai 2009, dan itu mewakili Aceh Besar. Kenapa? Saat itu walaupun saya tinggal di Lambu, tapi saya sekretaris PAN Aceh Besar saat itu. Iya. Jadi DPR itu mewakili Aceh Besar itu. Kemudian setelah itu vakum 2 tahun lebih,
tapi kemudian terpilih menjadi wakil wali kota dari Ibu Eliza Saudin Jamal karena meninggalnya Bapak Mawardi. Ibu Eliza menjadi wali kota, kemudian kekosongan wakil wali kota itu diperebutkan dari partai pengusung. Akhirnya kita alhamdulillah diberi amanah itu menjadi wakil wali kota dari Ibu Eliza. Kemudian dalam perhelaan demokrasi pilkada berikutnya ternyata saya berpasangan dengan Pak Amin karena diajak Pak Aminullah untuk maju bersama beliau, dan Bunda Eliza pun tidak mengajak. Itu malah ada survei katanya itu saya di posisi nomor urut 1 di antara calon wakil beliau, dibilang oleh Pak Amir di Helsinki Kopi Lampineng. Ingat saya itu masih, tapi katanya akan survei lagi. Kadang di saat ngomong akan survei lagi itu secara politik saya menganggap bahwa ya boleh saja saya nanti tidak dipakai lagi. Jadi saat dipinang Pak Aminullah, saya itu ya saya setuju, dan alhamdulillah ternyata paslon Amin Zainal itu ya menjadi pemenangnya, dan kita dilantik 2017 sampai dengan 2022 kemarin berakhir masa jabatan kita. Nah, itu. Iya, Cik Zainal berbicara tentang pengalaman dan juga jiwa kepemimpinan Cik Zainal sudah tidak diragukan lagi pastinya ya. Cik Zainal, dengan latar belakang dan juga pengalaman yang Cik Zainal miliki, di mana Cik Zainal sudah pernah menemani Ibu Eliza dan juga menemani Pak Aminullah. Apa alasan Cik Zainal memilih untuk maju pada pilkada kali ini? Sebenarnya saya melihat ada kesuksesan yang pernah kita raih. Karena saya pernah menjadi juga ketua PAN Kota Banda Aceh 2 periode. Itu PAN Banda Aceh itu pernah jaya di periode pertama di awal reformasi. Itu 9 kursi kalau nggak salah saya Banda Aceh. Kemudian di periode kedua turun menjadi 5 kursi. Di periode ketiga turun lagi menjadi 2 kursi. Kemudian di saat 2 kursi itu diberi amanah oleh partai kepada saya untuk saya menjadi ketua PAN Banda Aceh, dan alhamdulillah kita mampu menaikkan dari 2 kursi menjadi 3 kursi saat itu. Walaupun 1 kursi naik, tapi saat itu kita bersaing dengan ya wali kota saat itu yang saya wakilnya itu. Kemudian di periode berikutnya alhamdulillah kita menjadi 5 kursi dan mendapat jatah pimpinan, itu pimpinan pertama setelah ketua. Maknanya posisi PAN saya itu berada di posisi urut 2. Berarti kita kalau pemahaman saya bahwa kita track record kita itu ada kenaikan kelas itu ya. Tapi setelah itu ternyata kita tidak mendapat kepercayaan lagi dari partai. Saya nggak tahu faktornya apa. Karena kalau dilihat dari sisi kesuksesan, saya sukses itu. Tapi partai menunjuk dari pusat menunjuk lain. Akhirnya saya, karena itu yang ditunjuk itu adalah wali kota saya, atasan saya terus membantu beliau sampai dengan akhir masa jabatan. Setelah akhir masa jabatan saya berhenti dari partai. Jadi di saat saya berhenti dari partai, banyak tokoh-tokoh masyarakat datang minta saya jangan mundur dari pentas politik Kota Banda Aceh. Katanya kita masih dibutuhkan, dan itu dominan beberapa geci ya, terutama di Kecamatan Meraksa, malah kecil Kampung Pak Amin pun hadir saat itu, yang hanya saya nggak paham itu, ya kan? Nah, itu. Jadi alhamdulillah kita didorong, katanya Pak Cik harus maju lagi itu. Saya bilang saya nggak ada partai lagi kan itu, nggak apa-apa kita maju independen. Nah itu di saat dia ngomong independen menarik saya itu, karena mohon maaf karena kita bukan benci partai. Benar. Partai ini adalah sebagai salah satu alat perpolitikan Aceh Indonesia, sebagai pencetak legislator, di mana legislator itu kan salah satu
daripada bahagian dari instrumen instrumen pemerintahan ya, di Indonesia itu. Jadi kita nggak benci partai politik, tetapi kita saya itu mau istirahat emang. Benar. Kita nggak sanggup kelak-kelok partai politik. Kita ingin yang wajar-wajar. Kalau sukses diberi penghargaan, tidak harus menjilat, tidak harus mengandalkan ada siapa di belakang kita, kan itu. Pinginnya kita begitu. Nah, semestinya partai yang modern, partai yang berada di era reformasi, semestinya dia mengutamakan kemampuan, prestasi dan yang positif-positif lainnya, bukan karena kedekatan itu, bukan karena ahli ya F-nya, maksudnya ahli familinya dan sebagainya itu. Tapi ternyata di saat rekan-rekan daripada ya ada yang mantan kecil kan mendorong kita, dan ternyata mereka betul-betul membantu dan bekerja, dan alhamdulillah kita mampu menjaring dukungan sampai dengan 10.000 lebih untuk kita bisa lolos dalam verifikasi faktual. Meskipun verifikasi faktual kita 9.130 yang MS itu. Saya pikir itu salah satu prestasi yang sangat lumayan. Kenapa? Karena kita nggak kasih uang. Ini yang menjadi penting kan. Kita nggak kasih uang kepada orang yang kasih KTP. Benar. Itu malah mohon maaf saat itu kan ada kesan bahwa ada informasi yang mengatakan kita cukup surat dukungan itu ditanda tangan secara elektronik. Itu boleh scan gitu. Tapi ternyata keluar peraturan KPU di PKPU itu tidak boleh, harus basah. Benar. Jadi kan 2 kali kerja. Jadi 2 kali kerja itu yang ada kami kasih kepada orang yang mencari tanda tangan, bukan yang memberi tanda tangan. Yang mencari tanda tangan itu kami kasih cuma Rp5.000 per satu tanda tangan. Benar. Itu. Kalau pemahaman saya bahwa itu bisa lahir sampai 10 ribuan lebih, itu menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat itu untuk membantu kita, dan malah kalau boleh kita terjemahkan, mereka mengharap kita itu ya maju dan mudah-mudahan menjadi pimpinan Kota Banda Aceh ke depan ini. Cik Zainal, maju sebagai satu-satunya paslon independen pada pilkada mendatang ini, apa tantangan terbesar yang Cik Nal lalui hingga hari ini? Sebenarnya justru peluang besar yang menganga di depan kita. Andai kata tidak ada money politik, ya, enggak ada serangan fajar, enggak ada apakah ini plesetin dengan sedekah subuh misalnya. Benar. Kalau saya itu enggak setuju plesetin dengan istilah sedekah subuh. Ya. Itu kan mengolok-olokkan istilah agama, benar, ya kan? Benar. Itu. Jadi saya yakin kita menang. Itu. Tapi kita nggak tahu, tapi saya masih yakin juga bahwa kita bisa menang karena dari beberapa pertemuan-pertemuan yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Banda Aceh itu masih sehat. Itu. Dalam arti kata mereka tahu membeda mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang haram, mana yang halal. Dan kebanyakan mereka itu paham bahwa money politik itu adalah haram. Benar. Itu. Nah, dan mereka tidak mau mengorbankan diri terjerumus kepada kesalahan, sementara pihak lain yang menikmati nikmatnya kemenangan. Itu. Ini saya melihat. Maka kami yakin bahwa ya kita terus maju dan tidak ada istilahnya main-main. Ya, kita sangat berharap bahwa kita bisa menang. Kenapa? Masih banyak program-program yang kita harus lakukan. Kita punya pengalaman, kita pernah, istilah saya kemarin itu magang. Iya. Ya, magang bersama Bunda Liza itu 2 tahun 2 bulan wakil beliau. Itu benar, kan benar. Istilahnya magang. Kalau istilah saya itu. Kemudian sama Pak Amin 5 tahun. Saya pikir udah 7 tahun 2 bulan magang di pimpinan, ya kita anggaplah pimpinan yang hebat kan itu. Nah, saya pikir ya orang yang magang itu mungkin insya Allah jauh lebih hebat, mampu melaksanakan dari tempat kita magang. Kenapa? Karena kita sudah bisa melihat apa kekurangan dan kelebihannya. Iya. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan mereka itulah yang kita sempurnakan.
Tapi kalau kelebihannya itu kita tidak ada istilahnya pantang mengikuti. Benar. Kalau kebaikan itu dari siapapun kita tetap akan mengikuti. Kita akan perjuangkan kembali. Apalagi itu yang mantan atasan kita. Itu saya pikir kita nggak ada istilahnya ini punya orang program, enggak. Yang kita pikir masyarakat bermanfaat, enggak. Kalau bagi masyarakat bermanfaat, enggak salahnya gitu kita teruskan. Benar. Nah, begitu. Cik Zainal, berarti sebagaimana Cik Zainal sebutkan tadi, Ibu Iliza dan juga Pak Aminullah pernah menjadi atasan Pak Cik Zainal nih. Yeah. Berarti persaingan dalam pilkada kali ini benar-benar sangat sengit untuk Kota Banda Aceh. Lalu apa yang Cik Zainal tawarkan untuk masyarakat Banda Aceh sehingga masyarakat Banda Aceh harus memilih Cik Zainal? Ya. Yang pertama mungkin saya sampaikan dulu bahwa mungkin pihak atasan saya dulu. Iya. Nah, itu mereka mungkin bangga juga kalau nanti yang menang kita. Benar. Kenapa? Karena orang yang pernah makan sama mereka kan Benar, itu. benar. Ini satu kan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kita memang mohon maaf memiliki program-program yang kita coba olah pikir perbaikan daripada beberapa program yang memang sudah mereka lakukan. Contohnya rumah duafa itu sudah pernah dilakukan masa Pak Amin, kemudian masa sebelumnya Bunda Eliza, malah mungkin masa Pak Mawardi itu. Dan rumah duafa itu kan dibuat bagi mereka-mereka yang punya tanah. Sementara bagi mereka yang nggak punya tanah itu jauh lebih banyak dan butuh rumah dibanding yang punya tanah. Iya. Dan kalau kita pakai indikator, mereka lebih miskin daripada mereka yang punya tanah, kan begitu. Betul. Nah Sekali. itu. Dan ternyata belum sampai sekarang kecuali kita belum ada yang pernah berpikir apa solusi terhadap mereka Iya. yang nggak punya tanah itu. Nah, tapi di paslon nomor urut 2 Zainal Mulia itu memberi solusi. Apa solusinya itu? Tower duafa. Iya. Tower duafa itu kenapa kita pakai istilah tower duafa? Karena saya melihat di saat orang ke Masjidil Haram, Makkah Mukarramah, itu orang ada dua kebanggaan. Ini bukan karena kita nomor 2 gitu. Iya. Tapi ada dua kebanggaan orang foto di situ, selfie. Benar. Yang pertama mereka selfie dengan Ka'bah Baitullahnya dan apa yang ada sekitarnya. Kemudian yang kedua mereka bangga juga foto dengan Tower Zamzam. Iya. Itu apakah karena sumur Zamzamnya nggak bisa dilihat lagi, ada Tower Zamzam sehingga mereka lebih cenderung foto dengan Tower Zamzam begitu. Tapi yang ingin kita sampaikan apa? Bahwa kita punya keinginan bahwa yang istilahnya orang-orang miskin tuh jangan yang kiri-kiri istilahnya. Biar keren istilahnya itu. Jangan orang miskin mukbil lam tapi kan itu. Iya, Jangan iya. begitu. Biar hebat namanya. Iya. Itu. Jadi Tower Zamzam itu, Tower duafa itu sebenarnya itu adalah rumah susun. Rumah iya, susun, benar. rumah duafa tetap kita buat juga bagi yang punya tanah. Tapi rumah susun itu kita buat bagi mereka orang duafa, orang miskin yang tidak punya tanah. Tujuannya apa? Mereka ada tempat hunian itu. Nah, dan yang paling penting mereka tidak ada sewa dan mereka memang tidak menjadi hak milik mereka. Tapi tidak ada sewa dan mereka bisa tinggal di situ sampai dengan akhir hayatnya. Sejauh dia masih miskin, dia masih bisa tinggal di situ. Namun kita punya rencana 20% dari mereka itu nantinya bisa berpindah. Bukan karena digusur, tapi mereka ingin pindah sendiri. Siapa tahu mereka punya kemampuan nanti, kita giring dengan pemberdayaan ekonomi, sehingga mereka mandiri, mereka terlepas dari kemiskinan, mereka nggak layak lagi atau nggak pingin lagi tinggal di situ. Kenapa? Malu. Itu benar. kita harus budayakan juga budaya malu pada masyarakat kita. Benar. Jadi mereka mau tinggal di situ lagi, ada uang untuk beli lahan, ya bisa dibangun rumah duafa. Sehingga udah berkurang satu lagi. Dan kita target 20% itu bisa berkurang. Itu target kita. Kemudian yang kedua, kita mungkin saya pikir itu program yang paling disukai oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin yang tidak punya tanah. Itu kita sudah uji di lapangan itu luar biasa sahutan dari masyarakat. Itu. Yang kedua, kita punya program mungkin perbaikan juga dari AZ kami dulu. Dulu kami misalkan AZ dulu ada program yang dicetuskan oleh Pak Amin itu bantuan manakala duka manakala orang meninggal 3 juta itu.
Jadi kita sekarang ini memiliki program perbaikan dari itu. Nah, kita bukan menganggap bahwa yang Pak Amin punya itu salah, jelek, enggak. Tapi kita coba tingkatkan menjadi program asuransi ketenaga kerjaan. Nah, itu manfaatnya apa? Preminya itu memang ditanggung oleh pemerintah kota, 60.000 per bulan. Setahun 172.000. Apa salah kita kasih untuk orang miskin 172.000 per tahun? Saya pikir nggak salah. Kenapa undang-undang kan mengatur orang miskin dan orang terlantar itu dipelihara negara. Ini nggak dipelihara, cuma dikasih 172.000, masa nggak bisa kan? Benar, itu. Benar. Nah itu. Makanya kita nantinya insya Allah akan lakukan itu. Sehingga apa yang bisa didapat oleh mereka nantinya manakala ada kemalangan di keluarganya, maka insya Allah itu asuransi akan membayar klaim asuransi 42 juta. Saya pikir 42 juta itu angka yang sangat signifikan bagi mereka yang berduka atas hilangnya tulang punggung keluarga. Dan program ini bukan hanya untuk menghibur ahli bed, tapi juga ini sebagai salah satu permasalahan sosial yang kita bisa jawab. Apa itu wanita rawan sosial? Nah, dengan ada 42 juta itu mungkin kalau ada kundi habis 5 juta atau 7 juta, masih tinggal 35 juta lagi bisa menjadi modal usaha atau modal kerja yang dia bisa putar sehingga bisa membiayai keluarga. Dan yang menarik lagi dari program ini, dari asuransi ini, bahwa manakala meninggal itu karena kecelakaan kerja, maka dia akan mendapat 2 beasiswa untuk anaknya sampai S1. Nah, ini kan saya pikir kan suatu hal yang paling mulia, bukan karena wakil kita mulia kan gitu. Nah, tapi saya pikir pasangan yang cukup cocok ini. Zainal itu kan hiasan. Jadi hiasan yang paling yang mulia kan begitu. Nah, tapi ingin saya sampaikan bahwa program ini saya pikir itu juga mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Ini yang kedua. Kemudian ada program ketiga lainnya. Ini mungkin orang banyak yang belum tahu bahwa permasalahan TPU, tempat pemakaman umum, itu kan menjadi masalah yang dialami oleh warga kecil selama ini. Kenapa? Mereka terlanjur membeli lahan di Aceh Besar. Tapi di Aceh Besar ternyata sudah ada peraturan bupati yang tidak boleh lagi mengemumikan masyarakat di luar Aceh Besar di Aceh Besar. Itu ada peraturan Pak Bupati. Itu. Jadi saya pikir kalaupun kita nantinya mau membuka TPU di Aceh Besar misalnya, kita tentunya kan perlu lobby Pak Bupati. Dan lobby itu tidak bisa dilakukan oleh tingkat kecil dengan Bupati. Maka kalau itu memang program daerah, maka tugas wali kota lah nantinya yang akan melobi Pak Bupati. Mudah-mudahan ada kerjasama, ada hubungan baik dengan tetangga, kan itu. Sehingga saya yakin, apalagi calon-calon bupati ini keempat pun itu baik-baik semua itu. Dan kawan-kawan kita semua. Nah, jadi kalau insya Allah kita menang nanti TPU, jika kita harus butuh tanah di Aceh Besar, saya yakin mereka tidak akan ada keberatan. Kan ini kan masalah kemanusiaan, kan itu. Nah, ini saya pikir. Jadi TPU ini insya Allah nanti akan kita buat untuk semua warga Banda Aceh, tidak khusus Islam aja, enggak. Islam bisa di situ, non Muslim bisa di situ, tapi tentunya tidak kita campur. Nanti kita bikin kapling-kapling nanti untuk agama Islam di sini, ya tentunya berdasarkan persentase penduduknya, penganutnya itu sendiri. Nanti orang non Muslim pun jangan bilang kok besar kali kapling untuk orang Islam, jangan. Kenapa? Karena memang sesuai dengan jumlah umat Islam yang ada di Aceh sebanyak itu, kan itu. Jadi itu kita tetap menganut sistem proporsional dan menghargai semua pihak yang ada di warga Banda Aceh. Semua mereka yang berKTP Banda Aceh kita hargai sebagai warga kota Banda Aceh dan kita cintai mereka. Gitu. Cik Zainal, tadi juga Cik Zainal menyebutkan tentang Dr. Mulia. Kenapa akhirnya memilih Dr. Mulia yang memang notabene warga satu desa nih Cik Zainal ya? Kenapa memilih Dr. Mulia sebagai yang menemani Cik Zainal untuk maju pada pilkada kali ini?
Karena Banda Aceh itu kan bagian dari Aceh dan bagian dari Indonesia. Indonesia sudah memberi kekhususan bagi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam. Dan saya pikir di calon Ustadz Dr. Mulia Rahman itu kaliber untuk berkecimpung di kegiatan-kegiatan Islam itu saya pikir tidak diragukan lagi. Dan mohon maaf orangnya pun itu nggak saklek itu orangnya itu bisa menyatu dengan berbagai kelompok. Beliau arif, walaupun arifnya ada di saya, tapi orangnya itu juga arif dan bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak. Itu memang awalnya terus terang saya sudah teringat bahwa beliaulah yang paling pantas untuk menjadi wakil. Kenapa? Ini daerah syariat. Benar. Itu kalau memang bukan daerah syariat, mungkin saya cari orang lain dulu kan itu. Tapi namun karena satu kampung, saya terus terang aja kan, satu kampung, saya melupakan beliau dulu. Hanya saya jadikan sebagai catatan. Benar. Alternatif terakhir kayak itu. Ternyata di saat saya juga mencari calon-calon lain, ada yang memang nggak mau karena mereka dari partai politik, kan itu orang yang di luar partai politik. Diskusi kami tidak ada yang tepat gitu. Ya akhirnya kami sampaikan bahwa ini memang harus istikharah, bukan pilih Ustaz Mulia terus. Benar. Harus istikharah. Benar. Kenapa? Karena saya teringat saya mohon maaf pernah juga ceramah-ceramah kan gitu. Saya sering menyampaikan dalam ceramah saya itu, kata Sayyidina Ali, tidak akan rugi orang yang bermusyawarah, tidak akan menyesal orang yang istikharah. Jadi saya pikir di saat saya sudah 6 orang saya cari wakil enggak dapat, boleh berkata enggak mau lah kita bilang gitu, terlepas masalahnya apa kan gitu. Jadi di saat itu saya istikharah. Itu di saat istikharah 4 rakaat malam itu saya salat. Itu di salat rakaat pertama aja langsung nampak wajah beliau. Itu meskipun ada 3 wajah lainnya yang nampak, tapi hampir setiap rakaat itu nampak wajah beliau di saat salat istikharah itu. Tidak dalam mimpi, saya mohon maaf, nggak tahu sisi agamanya apakah harus nampak dalam mimpi. Tapi dalam salat itu nampak 3 orang. Dan terus terang saya nggak beliau duluan saya jumpai, walaupun beliau dominan nampak di istikharah saya. Itu saya jumpai yang lain dulu, yang 2 lainnya itu. Di saat yang lain 2 lainnya dengan alasan bahwa mereka mau menjaga masjid, menjaga usaha orang tuanya. Kemudian ada yang diajak oleh orang Salam Bupati Aceh Besar, beliau nggak mau. Kok nanti maju dengan saya, dia Banda Aceh kan begitu. Akhirnya saya tanya beliau, beliau saat itu mengatakan kalau memang menurut Cik bahwa saya layak, insya Allah. Saya bilang dari awal saya sudah berpikir layak, cuma karena satu kampung aja masalahnya, saya bilang itu. Bagaimana kita siap diserang mendarat bang naik kecil kampung Lambu, dia bilang gitu kan. Ya siap katanya. Oh kalau siap begini, saya sekarang istiqamah bahwa dengan Ustadz Mulia kita maju. Jadi kalaupun orang bilang dua-dua dari Lambu, naik kecil Lambu nggak apa-apa. Itu tadi kita bukan naik kecil Lambu, tadi dari Lambu untuk Banda Aceh. Jadi dari Lambu untuk Banda Aceh. Kan sering dulu kita bilang bahwa dari Aceh untuk Indonesia. Benar. Kenapa nggak bisa dari Lambu untuk Banda Aceh? Benar. Apalagi mohon maaf, dalam track record saya menjadi wakil wali kota sana itu, mungkin boleh tanya itu jalan Rama Setia, Berem, jalan tempat orang jualan ikan itu siapa yang arahkan pengaspal semen di wilayah padahal itu kan tetangga orang nomor 1 dari saya kemarin itu kan. Tapi justru saya yang membangun di situ. Maknanya apa? Banda Aceh ini kecil. Tidak ada istilah sudut sana dan sudut sini. Kemudian yang kedua bahwa dari sisi kualitas orangnya, kapasitas orangnya, saya pikir untuk mohon maaf dari kandidat yang ada sekarang dengan tidak maksud kita menganggap remeh pihak lain atau menganggap bahwa orang tidak ada kemampuan, tapi saya pikir dari track record rekam jejak, saya pikir Dr. Mulia Rahman ini adalah bukan karena doktornya saja,
Kalau kita lihat dari sisi doktornya, beliau 27 tahun sudah doktor. Benar. Ya kan? Beliau pernah jadi khatib di Masjid Raya Baitur Rahman. Kalau khatib biasa mungkin kan itu, tapi khatib hari raya. Ini di Masjid Raya Baitur Rahman puasa yang lalu itu. Jadi menunjukkan apa kapasitas beliau itu ya sangat-sangat layak. Mohon maaf, di internal saya itu banyak juga itu mereka yang pertamanya itu malah ada yang keluar dari tim. Di saat saya memutuskan bahwa Ustadz Mulia sebagai calon wakil, ada yang keluar malah. Dia membawa rombongan yang lumayan besar itu. Tapi sekarang ada kawannya itu yang mengakui bahwa tepat kali itu, apalagi di saat kemarin itu mereka dengar closing statement itu di debat kali pertama itu. Mereka kan wah, ternyata tidak salah pilihan C. Katanya. Jadi begini, saya melihat sekarang orang Banda Aceh nggak melihat lagi, oh itu orang Lampu, enggak melihat itu. Benar. Yang dilihat kapasitasnya. Kecuali kita tidak membangun kota syariat, itu mungkin saya keliru. Benar. Kalau saya ambil beliau, kenapa? Saya juga dari orang UIN. Meskipun saya punya pengalaman ya sedikit banyaknya di bidang pemerintahan karena ya pengalaman DPR-nya, pengalaman apa namanya itu di wakil wali kotanya, kan begitu. Benar. Nah, itu mungkin yang menyebabkan. Maka saya bersikukuh dan sekarang di tim kita pun sudah mengakui ternyata enggak salah, Cik. Kenapa? Saya terus terang yang saya sampaikan di saat survei, kita survei juga, bukan enggak survei. Itu Ustadz Mulia Rahman itu cuma 20% dikenal hasil survei. Ini hasil survei itu, ya kan? Karena memang Cik Zainal pendatang baru dalam dunia perpolitikan. Tapi dalam survei itu menunjukkan bahwa dari kali dibulatkan 20% menjadi 100, itu beliau kecenderungan orang memilih beliau 30%. Itu kalau menurut saya tinggi. Itu kalau kita mampu meningkatkan beliau dikenal sampai 50%, maka sangat-sangat besar peluang kita menang. Ini yang menyebabkan saya pilih beliau. Itu. Oke, Cik Zainal, kita berbicara tentang visi dan misi Cik Zainal. KIP Kota Banda Aceh sendiri mencatat bahwa pada pilkada kali ini DPT didominasi oleh para kaula muda, yang mana kaula muda ini adalah dari kaum milenial dan juga kaum generasi Z, Cik Zainal. Jadi apa sih upaya dan juga pendekatan-pendekatan yang akan Cik Zainal lakukan nantinya jika terpilih sebagai wali kota Banda Aceh untuk dapat merangkul anak muda ataupun kaula muda di kota Banda Aceh ini, Cik Zainal? Ya, yang pertama kita ingin sampaikan seluruh warga kota Banda Aceh itu harus kita perhatikan. Untuk masing-masing generasi itu ada program-program yang memang kita telah siapkan. Kemudian program kita bukan program hanya untuk gagasan kampanye menarik minat pemilih. Tapi kita telah kita coba diskusikan, coba kita hitung kemungkinan peluang bisa itu terjadi itu lama, sehingga kita bisa memutuskan program itu kita laksanakan, dan itu insya Allah boleh dikatakan 90% itu mungkin dilaksanakan itu. Kemudian untuk kalau kaum muda ini menjadi perhatian kita bahwa yang pertama ya saya nggak mengatakan dulu gagal kan itu. Sebenarnya anak-anak muda kita itu punya bakat yang luar biasa di bidang olahraga. Maka saya pikir sport center itu menjadi perhatian kita. Termasuk mungkin ya mungkin kita akan lanjutkan, ada program AZ dulu yang setiap kecamatan itu ada tempat bermain, ada lapangan, ya kan? Atau minimal ada 3 lapangan selain Belang Padang, mungkin kan kita bisa buka yang baru 2 lagi atau 3 lagi di kota Banda Aceh, sehingga anak-anak kita bisa memanfaatkan tempat itu untuk santai, untuk berolahraga, untuk mengembangkan bakat minatnya, termasuk dengan mengembangkan seninya. Nanti kita bikin kayak rumah-rumah seni di situ, sehingga anak-anak muda kita bisa berkreasi. Karena saya pikir dengan seni ini membuat hidup indah, dan anak-anak muda kita sebenarnya cukup punya potensi terhadap nilai seni. Jadi kita selaku orang tua, ya apalagi diberi amanah pemimpin, harus kita arahkan, atau bukan kita arahkan maksudnya, tapi kita buka peluang bagi mereka itu bisa mengembangkan bakat minat di bidang
seni kehidupannya. Nah, jadi ketimbang mereka nanti melakukan yang macam-macam, lebih bagus kita membuka kesempatan itu dan kita mediasi mereka itu, kita buka tempat yang layak bagi mereka. Itu satu. Yang kedua, permasalahan anak-anak muda kita ini dari hasil survei mahasiswa UIN, ya UIN Araniri itu menunjukkan bahwa anak-anak muda itu kecenderungan mereka mengharap lapangan kerja. Iya. Itu salah satu permasalahan yang diharapkan oleh anak-anak muda kita. Makanya insya Allah manakala Allah takdirkan kita terpilih, kita yang pertama itu akan mendatangkan investasi yang seluas-luasnya. Ada beberapa investor itu yang sudah pernah kita komunikasikan dan termasuk salah satunya investor bidang daur ulang sampah. Mereka sudah menyatakan saya akan pulang ke Aceh, kebetulan orang kita Aceh, orang Lambu, kebetulan kan orang Lambu juga. Makanya nggak usah dipikirkan wakil orang Lambu, karena ada juga investor orang Lambu juga nantinya, kan gitu. Nah itu, jadi dia sudah sampaikan bahwa saya nggak akan pulang lagi untuk masalah sampah ini kalau bukan Cik Wali Kota. Itu kenapa? Saya tanya, saya kan udah pernah ngurus dulu. Emang betul, dia sudah pernah ngurus masa saya wakil wali kota, sudah pernah kita pertemukan dengan pihak yang lebih berwenang, tapi ternyata belum terlaksana, belum ada MOU, ada terkendala apa, saya nggak tahu persis. Dia punya keinginan besar bahwa biar Aceh yang pertama, saya orang Aceh, ada kebanggaan saya di tim saya itu katanya. Tapi itu tidak terjadi, akhirnya mereka nggak sabar lagi. Dan mereka akhirnya menjajaki di Bandung Barat, dan alhamdulillah di Bandung Barat sudah mulai proses pembuatan pemasangan mesinnya. Nah, ini di Bandung Barat. Memang belum produksi, tapi sudah mulai proses pemasangan mesin. Dan investasinya itu sangat lumayan juga, 1 triliunan juga itu. Dan yang paling menarik di situ, pertama mereka membalik sampah sama pemerintah. Itu walaupun harganya murah, tapi maaf kita bilang bahwa itu kan sejarah. Itu selama ini kita mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mengendalikan sampah, membuang sampah ke TPA regional di Blamintang. Kita sewa tempatnya lagi, mobilitas lagi. Tapi ini tempat kita disewa, di mereka beli sampah lagi dari pemerintah Kota Banda Aceh, ya maka itu tidak kita prioritaskan, kita abaikan. Maka itulah mungkin kesalnya mereka, sehingga mereka sudah membuat yang pertama itu di Bandung Barat. Maka oleh karenanya kemarin saat kita rencana maju, sedang kita susun program untuk Kota Banda Aceh, saya telepon beliau. Saya sampaikan bagaimana Adinda, apakah masih punya keinginan untuk kembali kita buat daur ulang sampah di Kota Banda Aceh, karena Banda Aceh sangat membutuhkan. Ya, dia jawab terus bahwa kalau Cik nanti jadi wali kotanya, di bulan pertama Cik dilantik, saya akan pulang. Kita teken MOU. Nah, itu janjinya, dan saya pikir itu insya Allah bisa kita lakukan. Makanya kita berjanji kepada masyarakat, manakala kita ditakdirkan Allah memimpin Banda Aceh, itu yang pertama kita akan turunkan harga retribusi sampah ke harga semula itu di tahun kedua. Kenapa? Karena tahun kedua itu sudah mulai mereka itu merakit mesin itu. Kemudian di tahun keempat kita sudah janji dengan masyarakat bahwa kita akan tidak kutip lagi retribusi di sampah yang dihimpun oleh masyarakat. Kenapa? Uang kutipan itu sudah bisa kita jadikan, uang pengumpulan sampah itu, pengumpulan sampah oleh DLHK nanti, itu sudah kita bisa tutupi dengan dibayarnya oleh pihak pabrik yang membeli sampah sama kita. Itu. Nah, jadi kalau kita ngomong bahwa retribusi sampah kan kita gratiskan, itu bukan hanya ngomong kosong. Nah, makanya program-program kita itu sebenarnya terukur. Nah, di saat kita ngomong A, solusinya ini. Di saat kita ngomong B, solusinya ini. Termasuk misalnya, itu kita akan tuntaskan PDAM di 3 tahun, insya Allah. Saya sudah ada solusi untuk untuk menuntaskan PDAM di Kota
Banda Aceh. Nah, insya Allah kita bisa. Kenapa? Saya sudah pengalaman juga, saya sudah pernah melihat bagaimana PDAM-nya, perusahaan air minumnya di Makassar. Sudah pernah saya lihat juga di Malang, di Tebing Tinggi, di Surabaya. Itu beberapa kota itu sudah pernah saya lihat, termasuk Batam. Itu sudah pernah kita lihat. Nah, bagaimana solusi-solusi mereka dalam menangani permasalahan air. Dan saya insya Allah akan buat WTP baru atau pembantu di Kota Banda Aceh untuk menyelesaikan air sebelah utara Sungai Krung Aceh untuk Kota Banda Aceh. Nah, ini misalnya salah satu, termasuk revitalisasi pipa yang ada yang sudah lama sekali, ada yang sudah 40 tahun lebih, itu mungkin perlu diperbaharui. Tadi mungkin belum lengkap untuk anak muda, kan itu. Benar. Boleh sambung lagi ya, nggak apa-apa. Iya. Termasuk makanya nanti kita insya Allah akan luncurkan itu disebut dengan koperasi simpan pinjam syariah bermartabat. Jadi kita nggak mengatakan bahwa yang syariah sekarang ini nggak bermartabat. Kita bukan di situ permasalahannya. Tapi ini Islam koperasi kita luncurkan nantinya insya Allah itu tidak ada bunga, itu free, tidak ada uang pokok dan tidak ada bunga. Dari mana uangnya? Nah, insya Allah ada orang yang sudah siap membantu kita, dia memberi modal sehingga kita nantinya bisa meluncurkan program itu. Dan malah mereka mengatakan bahwa manakala tidak mampu dibayar, suruh hibah saja. Itu katanya begitu. Tapi ada syarat, ada punishment-nya. Apa punishment-nya? Mereka 1 tahun itu tidak boleh mendapat pinjaman kecuali sudah ada pelatihan. Itu. Maka nanti tugas pemerintah kota membuat pelatihan terhadap mereka-mereka yang berkecimpung di bidang usaha apa dan mereka gagal misalnya. Itu satu. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa itu kan untuk apa pinjaman itu? Untuk mereka-mereka anak muda kita yang mungkin bikin usaha, kan mungkin dia ingin jadi toki kan itu. Jadi bisa dia mungkin menghimpun orang-orang yang pintar memasak kayak itu, yang pintar memasak itu masak apa misalnya kuah belangong. Sehingga nanti ada merek-merek kuah belangong itu dari berbagai jenis. Nah, tugas pemerintah nanti akan bikin pabrik atau mesin packing daripada menu makanan-makanan yang disiapkan oleh anak-anak muda kita. Nah, ada warga kita termasuk ibu-ibu janda yang mungkin ya harus mempersiapkan pembiayaan untuk anak-anaknya itu. Kemudian juga kita juga akan merencanakan ada pengalengan ikan. Masakan Aceh itu pengalengan seperti ikan sarden itu. Ini saya pikir satu hal yang juga belum pernah dipikirkan ataupun pernah dipikirkan, mungkin belum dalam tindakan. Tapi saya sudah menjanjikan manakala kita ditakdirkan Allah memimpin Banda Aceh, mendapat kepercayaan ini, kita akan lakukan ini meskipun tidak bisa kita gunakan uang APBK. Secara pribadi kita nanti akan kita lakukan. Kalau APBK tidak bisa. Dan alhamdulillah sudah ada juga pihak yang siap investasi di Kota Banda Aceh itu terhadap industrialisasi hasil perikanan nelayan Kota Banda Aceh. Mungkin ada pertanyaan, kenapa saya cenderung menyebutkan investor kan itu? Ada investasi. Sebenarnya yang kita lobby selama ini, kita sudah menghilangkan penyakit sebuah investasi. Itu apa penyakit investasi itu? Dua kalau menurut saya penyakit investasi itu. Kenapa orang nggak suka investasi di arah kita? Karena akibat dua penyakit ini. Yang pertama, penyakit investasi itu caranya itu ada fee, ya kan? Kita sudah janjikan tidak akan ada pungut fee itu. Yang kedua penyakitnya itu SK. Apa itu SK? Saham kosong. Ini kebanyakan pejabat-pejabat itu adanya investor masuk, dia itu dulu lobbynya, pastikan itu dulu.
Berapa saham kosong saya di situ? Berapa? Ini mohon maaf, disinyalir begitu. Benar. Disinyalir. Benar. Dan kita sudah sampaikan sama investor yang akan masuk melalui beberapa orang yang sudah kita lobby selama ini, mereka siap membantu Banda Aceh. Kenapa? Karena kita sudah sampaikan, kita tidak ada fee dan tidak ada saham kosong. Tidak pernah kami minta itu. Ini salah satu penyebabnya sehingga mereka menarik untuk membantu Banda Aceh. Bukan cuma itu, ada program kita untuk anak-anak muda. Anak-anak muda yang mau cari usaha, kita sudah wajibkan. Nantinya kita bikin perwal, setiap usaha yang berdiri di Banda Aceh wajib menampung 70% itu ber-KTP Banda Aceh. Wajib itu 70%. Kalau mereka nantinya meminta harus berpengalaman, kita latih. Misalnya ini Transmart misalnya, mereka nanti lanjutkan dan mereka butuh tenaga kerja, nanti kita sampaikan tenaga kerja itu apa-apa saja yang dibutuhkan, kami latih. Dan kami bikin magang terus supaya mereka itu bisa punya pengalaman dan nanti bisa dipakai oleh Transmart. Jadi kita sampai segitu, insya Allah akan berupaya untuk anak-anak muda kita. Jadi anak muda kita bisa berolahraga, bisa seni dan bisa berusaha. Dan tentunya insya Allah anak-anak muda kita giring, kita ajak mereka itu bukan hanya untuk berpikir duniawi saja, tetapi mereka juga harus berpikir untuk ukhrawi. Karena kehidupan kita yang paling lama itu nanti di akhirat, ya kan, kekal abadi di sana nanti. Mudah-mudahan kekal abadinya itu di surga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mudah-mudahan tidak kita kekal dalam neraka jahanam itu. Cik Zainal, tadi juga Cik Zainal menarik sekali cara menyampaikan bahwa penyakit daripada investor ini adalah fee dan juga saham kosong. Betul. Tapi Cik Zainal di lapangan ini susah loh Cik Zainal. Maksudnya masih ada tikus-tikus yang melakukan hal demikian. Lalu bagaimana upaya ataupun cara Cik Zainal memonitor agar tidak adanya oknum-oknum nanti di bawah sini? Ini bagaimana Cik Zainal? Yang pertama, ini dengan sistem digitalisasi sistem permohonan itu, saya pikir itu salah satu cara. Kenapa mereka langsung bisa melalui internet, jasa internetnya, bisa mereka langsung kepada kita. Jadi itu sebenarnya sangat tergantung kepada orang nomor satunya. Kalau orang nomor satunya komit terhadap apa yang saya sampaikan tadi itu, tidak ada fee dan tidak ada saham kosong, maka insya Allah di bawah itu nggak berani. Benar. Itu. Dan kalau saya misalnya nanti, insya Allah saya tidak akan lakukan meminta saham kosong dan fee itu, dan staf saya ternyata melakukan itu, maka saya tidak segan-segan itu akan saya bangku panjangkan. Itu tidak segan-segan. Kenapa? Saya insya Allah nanti manakala Allah takdirkan kita terpilih, itu kita akan duduk terus dengan pejabat-pejabat yang ada sekarang. Kita nggak menggantikan mereka, tapi kita minta komitmen. Kita ingin tekan itu kontrak kinerja, bukan kontrak kerja, kontrak kinerja. Akan kita minta mereka nanti. Jadi kita tidak akan memindahkan orang, apalagi memangkupanjangkan orang tanpa ada kesalahan. Kalau ada kekurangan kita coba bina. Itu. Benar. Nah, jadi kita tidak semena-mena terhadap, dan insya Allah terhadap pegawai kita bertahan pada posisi yang ada sekarang, kecuali ada bidang-bidang tertentu yang belum ada orangnya dan itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau sejauh itu ada di dalam, maka kita akan coba bina. Coba kita bina orang-orang yang di dalam itu, manakala mereka mungkin terbatas dari sumber daya manusianya, tapi dasarnya sudah ada, mungkin kita kasih beasiswa untuk mereka melanjutkan pendidikan di bidang yang dibutuhkan Kota Banda Aceh. Termasuk hal-hal lain itu tetap kita prioritaskan. Itu. Cik Zainal, mungkin terakhir apa harapan Cik Zainal dan juga saran kepada masyarakat dimanapun untuk dalam memilih pemimpin mereka kali ini, Cik Zainal? Saya pikir pemimpin Kota Banda Aceh sekarang, kalau saya pinjam istilah Ibu Eliza, kan jangan coba-coba. Benar. Kan itu, jangan coba-coba. Maknanya apa? Yang sudah pengalaman. Mungkin begitu pula pihak perusahaan-perusahaan kan sering itu di saat menerima tenaga kerja baru itu mereka minta pengalaman kerja. Itu. Maka saya pikir
siapapun memang pantas kita pilih, kan itu. Tapi saya pikir rekam jejak itu kan perlu dilihat. Kalau kita lihat sudah pengalaman di situ ada Pak Amin misalnya sudah pengalaman. Kemudian ada Ibu Eliza. Kemudian ya saya sudah pengalaman menjadi magang di dua mereka kan begitu. Nah itu. Jadi bukan berarti nomor 4 enggak punya pengalaman juga. Nah, tapi kalau untuk Banda Aceh saya pikir kita memiliki ya masa kerja yang lumayan lama di Kota Banda Aceh. Saya pikir di antara 4 itu semuanya baik, tapi kan harus dipilih. Benar. Kalau kita mau belanja emas, jangan datang di toko sepatu, jangan datang di toko besi. Begitu pula sebaliknya. Kalau daerah kita ini daerah yang kita ingin tegakkan syariat Islam, maka tentunya kalau menurut saya, ya siapa yang lebih tepat, yang punya latar belakang track recordnya itu, dia selama ini bukan hanya untuk menjelang kampanye, menjelang pemilu ini dia aktif di acara-acara agama saja, acara-acara agama. Itu malah bikin jamaah kan itu. Nah, bukan sekarang, tapi dalam track recordnya itu siapa bisa dilihat yang selama ini dia berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan agama. Mohon maaf kadang-kadang kan kegiatan Maulid itu cuma 10 100 200 orang, tapi dia hadir di situ. Nggak harus rame-rame. Kalau rame-rame orang kita hadir itu siapa saja udah banyak yang hadir kayak gitu. Bagaimana kita meramaikan dalam jumlah yang kecil itu siapa yang selama ini aktif ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya pikir itu yang lebih tepat. Saya nggak berani katakan kami yang paling tepat. Benar. Itu meskipun banyak orang yang bilang bahwa ya yang sering dilihat di masjid ya kita termasuk di prioritas pertama itu. Tapi kita nggak berani juga, ya kenapa? Takut nanti kita ria, seakan kita membangga-banggakan ibadah kita. Akhirnya kita nggak mau korban dunia, korbankan akhirat kita karena dunia. Itu dunia ini sementara. Mudah-mudahan kita dunia ini menjadi bahagian dari persiapan kita untuk akhirat. Jadi kalau istilah saya, jabatan ini kita cari dengan cara yang benar. Itu. Kenapa? Ini investasi kita untuk akhirat. Kalau cara yang kita mencari dunia ini dengan cara yang nggak benar, termasuk mencari pemimpin ini dengan cara yang nggak benar, maka bagaimana nanti saat kita memimpin? Itu. Maka oleh karenanya saya terus terang sepakat dan tidak ada ragu-ragu. Insya Allah kami akan mengikutinya bahwa money politik itu adalah hukumnya haram dan kami tidak melakukan money politik, insya Allah. Dan kalau ada pihak-pihak yang siap menyumpahkan kami tidak money politik, kami siap. Dan kami juga punya keinginan tidak akan korupsi di Kota Banda Aceh. Maka money politik tidak, korupsi juga tidak. Kenapa? Karena kita tidak mengeluarkan modal yang banyak. Itu. Tapi kalau kita keluarkan uang modal yang banyak, itu kan saya nggak bilang pasti korupsi, benar. Tapi kecenderungan itu karena orang yang mengeluarkan modal yang banyak untuk mengembalikan modalnya itu menjadi salah satu langkah awal yang dilakukan pengalaman-pengalaman yang lalu. Siapa terserah orangnya kayak itu. Saya nggak menyebutkan orangnya, tapi menjadi rahasia umum begitu. Makanya kita menghindari money politik, ya membeli suara masyarakat. Dengan demikian, insya Allah kita terhindar dari KKN nantinya di saat kita mendapat kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Cik Zainal. Dan saudara dimanapun Anda berada, demikian diskusi kita hari ini tentang mengenai Cik Zainal lebih dekat dan juga tentang mengulik visi misi Cik Zainal pada podcast kali ini. Demikian DAO podcast kali ini. Terima kasih banyak. Saya Khalid Fikriadi, senang sekali menemani Anda dan terima kasih Cik Zainal sudah hadir di sini bersama kami. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.